Alhamdulillah Rabbil alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, kemudian meninggalkan dua pedoman hidup sebagai pusaka yang jadi pedoman bagi kita, yang akan menyelamatkan kehidupan kita dari kehidupan dunia yang sesaat ini, dunia yang sementara ini, dunia yang fana ini, sampai nanti menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi, kehidupan yang sesungguhnya, yang selama-lamanya. Itulah dua pedoman itu, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari kita jadikan secara istiqamah, secara menyeluruh Al-Quran dan sunnahnya itu sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Ayat ini hadirin kaum muslimin berbicara tentang salah satu persoalan perkawinan atau pernikahan.
Ayat ini ditujukan kepada para wali nikah. Berarti pada ayah yang memiliki anak gadis atau anak bujang. Ayat ini menyuruh hadirin kaum muslimin agar anak-anak kita yang sudah layak menikah, yang masih sendirian, yang masih gadis atau yang bujang, untuk disegerakan menikah. Allah tentu punya tujuan mulia hadirin kaum muslimin. Kenapa Allah syariatkan menikah ini? Kenapa juga Rasul memberikan banyak motivasi di dalam hadis-hadisnya tentang pernikahan ini? Para bujang yang belum punya istri, atau para bapak-bapak yang masih hari ini berstatus tidak punya istri atau duda, itu ini dianjurkan sesuai dengan ayat ini hadirin kaum muslimin. Mari kembali kita mencoba lihat ayat ini di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Nikahkanlah laki-laki yang sendirian, yang belum punya istri, atau anak-anak gadis yang belum punya suami, dia gadis atau dia janda. Berarti sendirian, jomblo maksudnya. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, laki-laki atau perempuan di antara kamu, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga nikahkanlah orang yang layak menikah dari para budak-budak laki-laki atau perempuan kamu. Iyakunu fuqara, kalau sekiranya mereka tuh fakir atau ada perasaan tidak mampu, yunihimullahu min fadlih, Allah akan kayakan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu wasi'un, maha luas pintu rezekinya. Karunia Allah ada di seluruh alam ini, di langit, di laut, di darat, di air, maksudnya itu semuanya wasi'un, banyak karunia Allah. Ya insya Allah nanti kalau mereka yang mau menikah, yang layak menikah, ragu dengan faktor keuangannya, Allah katakan yughnihum, Allah akan kayakan mereka. Allah akan beri mereka kemampuan dengan karunia-Nya yang luas. Karena Allah itu mengatakan wallahu wasi'un, Allah itu maha luas karunia-Nya, alimun, dan Allah maha mengetahui. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini Jumat khatib sengaja mengambil ayat ini hadirin kaum muslimin? Karena di antara tujuan pernikahan, terutama mungkin bagi para bujang gadis anak-anak kita, sebagaimana hadis Rasulullah menyampaikan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah memiliki ba'ah, kemampuan, badan kuat sehat, sudah cukup umur, ada ba'ah kemampuannya, ada keinginan menikah, lah layak rasanya, lah patut, falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Apa gunanya? Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya dengan pernikahan itulah nanti akan menjaga pandangan matanya daripada berbuat dosa. Jadi kamato dulu. Karena mungkin banyak orang-orang yang masih bujang tuh ke pasar melihat wanita-wanita atau orang-orang lain, kalau dia belum menikah, ini hasilnya nanti bisa menambah perbuatan dosa. Tapi kalau sudah ada istrinya, akan terjaga karena dia akan tahu
di rumah ada istrinya, dia bisa kembali ke rumah. Karena yang ada di luar itu sama dengan juga ada bagi istrinya. Jadi menjaga awaqtu lil basar. Wa ahsanu lil farj. Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Jadi orang menikah akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, termasuk menjaga kemaluannya. Inilah ahsanul lil faraj, tujuan pernikahan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisami. Maka dikatakan oleh Rasul, tapi kalau mereka masih merasa belum mampu, tidak sanggup, maka hendaklah dia memperbanyak as-saum, perbanyak puasa. Ini yang dapat nanti mengontrol nafsu keinginannya itu, nafsu syahwatnya. Wa innahu lahu wijaun, itulah menjadi obat baginya. Jadi ini sasarannya, menjaga mata, menjaga kehormatan diri. Apa maksud kehormatan? Menjaga diri agar jangan nanti terjadi perbuatan perzinaan. Inilah kunci. Agar bujang gadis ini tidak melakukan nanti perzinahan. Kenapa perlu disampaikan hadirin kaum muslimin? Karena khatib sendiri yang bertugasnya sebagai penghulu di KUA ini hari ini dari dulu nih kaum muslimin, sudah beberapa kali sekarang kita melihat adanya pernikahan yang sudah hamil duluan sebelum mereka menikah. Ini mari kita jadikan pelajaran. Dia datang menikah ke kantor KUA. Kalau kita lihat datang ayah ibunya yang harusnya ketika membawa berkas nikah ke KUA itu dia senyum ceria, tapi ini ada saat-saat kita lihat dengan kaum muslimin, ayah ibunya mendaftar nikah anaknya dalam keadaan berderai air mata. Tentu kami tanya, hadirin kaum muslimin, ini ibu bapak, ibu kenapa menangis? Kok menetap nikah? Ya itulah Pak Kua atau Pak Penghulu katanya, anak wak lah talonsong, terlanjur. Ini yang terjadi. Dan itu tidak satu dua hadirin sekarang pernikahan ini terjadi. Kita tidak usah sebut di mana siapa dia, itu tidak penting. Tapi fakta menyatakan kita alami sendiri, pernikahan hamil karena perzinahan ini tidak satu dua lagi. Maka mari hadirin kaum muslimin, bapak-bapak yang memiliki anak gadis, anak bujang, mari tetap kita harus hati-hati menjaga, mengingatkan pergaulan anak-anak kita. Jangan nanti terjadi, jangan nanti malu kalau ini terjadi. Sebelum terjadi, pintih dulu sebelum ini. Karena kalau sudah terjadi, itu bahayanya besar, luar biasa nanti akibat hukumnya secara agama. Akan lahir nanti anak-anak yang tidak memiliki nasab keturunan pada ayahnya. Jadi anak karena perzinahan ya kaum muslimin dalam konsep agama itu anak tidak memiliki ayah yang nasabnya hanya ibunya. Berarti tidak ada ayahnya. Secara konsep agama. Walaupun ada ayah biologisnya. Karena anak sah dalam kajian Islam, anak yang lahir atau anak yang dilakukan hubungan suami istri itu setelah pernikahan sah, baru ini anak sah dalam konsep agama. Tapi kalau dia berhubungan kayak layaknya sebelum menikah, akan melahirkan anak karena perzinahan, anak tidak sah. Berarti nasab ayahnya sudah hilang. Betapa berat risikonya. Itu tidak hanya itu. Karena itulah, kalaulah nampaklah patik makonyon, ini ayat menyatakan, tidak salah, ini Allah menyampaikan. Segera hati. Inilah ada penyaluran. Agama itulah pernikahan, menyalurkan nafsu syahwat yang Allah Maha tahu. Inilah syariat pernikahan itu. Ada beberapa pertanyaan yang kaum muslimin sampai kepada kami di masyarakat. Bagaimana hukumnya itu wanita yang sudah hamil menikah?
kalau dia hamil karena perzinaan, itu nikahnya dibolehkan. Karena ada dua macam wanita hamil. Yang pertama ada wanita hamil yang ada suaminya yang sah. Jadi ketika dia hamil, ada suaminya yang sah, suami itu bercerai hidup dengan dia, atau suaminya meninggal. Wanita yang hamil karena ada suami yang berpisah, cerai hidup atau yang meninggal, inilah yang sedang hamil, inilah yang tidak boleh atau haram dinikahi sampai nanti kelahiran anaknya atau habis masa iddahnya. Tapi yang kedua, ada wanita hamil karena perzinaan, dia tidak terikat dengan pernikahan yang sah, maka pernikahannya dibolehkan. Ini yang pertama. Jadi pernikahan wanita hamil karena perzinaan boleh hukumnya. Itu satu. Nanti ada lagi pertanyaan kedua. Jadi kalau dia sah menikah, dilakukan pernikahannya oleh di KUA secara wali hakim, karena wanita hamil karena zina ini, karena tadi tidak punya nasab ayahnya, maka wali nikah bagi anak ini adalah wali hakim. As-sultanu liman la waliyalah. Sultan atau pemerintah yang sekarang wali hakim atau kepala KUA ini ditunjuk sebagai wali hakim bagi anak yang tidak punya nasab. Berarti Mbak, kalau tidak jujur ayah kojo amaknya kepada Pak KUA, dia lakukan akad nikah, dia menjadi wali nikahnya, apa yang terjadi? Kalau kita di KUA tidak tahu, ya tidak ada persoalan. Tapi bagi ayahnya yang tahu, ibunya yang tahu ini anak karena perzinaan, karena dia malu nanti dia menjadi wali nikahnya, nikahnya dalam konsep agama tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, berarti pergaulan berikutnya adalah perzinaan berikutnya. Karena nikah itu harus walinya jelas. Karena itu kita tuntut, kita panggil yang tahu terhadap suatu pernikahan yang akan dilakukan, mari sampaikan dengan baik atau berbisik dengan pihak kami di KUA. Nanti bagaimana caranya kita upayakan, bagaimana nanti aib ini lebih bisa diminimalisir. Yang penting akad nikah ini harus diselamatkan, dibenarkan, terpenuhi rukun syaratnya secara ajaran agama kita. Itu satu. Lalu ada pertanyaan lagi. Kalau lahlai anak kok, perlukah nikah ulang? Ini pertanyaan-pertanyaan kita dengar di masyarakat. Jawabannya adalah karena pernikahan yang tadi sah waktu dia hamil tadi, nikahnya wali hakim, setelah anak lahir tidak perlu nikah ulang. Tidak ada nikah itu dua kali, hadirin kaum muslimin. Kalau nikah kedua tuh ada disahkan, berarti nikah pertama bagaimana? Nikah ica-ica? Tidak mungkin. Ini bermain-main dalam agama. Dalam konsep agama tidak perlu nikah ulang. Wak danga ada istilahnya untuk membarasihan. Apa nangka dibarasihan? Tidak ada yang dibersihkan yang bisa. Perbuatan zina tidak bisa ditutup dengan pernikahan ulang setelah anaknya lahir. Ini sudah terjadi. Berarti tidak perlu nikah ulang. Karena nikahnya sudah sah, bergaulnya sudah sah. Lalu yang terakhir, ada pertanyaan juga dari kamu adalah status anak. Nah, jadi status anak ini tetap adalah anak ini karena perzinaan, ini laki-laki atau perempuan dia tergolong anak karena perzinaan, nasabnya hanya ibunya. Itu kalau perempuan, nanti dia besar tidak berhak ayah biologis ini menjadi wali nikah. Wali nikahnya adalah wali hakim. Lalu kalau anaknya laki-laki, bagaimana akibatnya? Kalau anaknya laki-laki karena perzinaan, dia dianggap tidak bersaudara dengan adiknya secara saudara nasabnya. Lalu kalau adiknya beko yang sah adik itu setelah pernikahan ada adiknya perempuan, nanti dia besar adiknya mau menikah, ayahnya meninggal, abang karena perzina ini tidak boleh menjadi wali bagi adiknya ini karena dia tidak satu nasab. Inilah akibat besarnya. Karena itulah di khutbah kita yang sekarang ini khatib menyampaikan, terutama caleg-caleglah, kalau anak bujangga di Hawa lah layak menikah, segerakanlah dipermudah urusannya, segerakan menikah. Adik-adik kami yang sudah layak menikah, jangan lagi dekati zina. Allah sudah menyampaikan,
wala taqrabuz zina. Jangan dekati perzinahan. Jauhi main-main, dua-duaan, bonceng-boncengan. Apalagi mungkin yang sudah menikah, dosa besar, perselingkuhan yang juga marak tadi sekarang kita lihat, yang meruntuhkan tatanan rumah tangga, penyebab perceraian. Ini juga harus hati-hati kita. Jangan bermain api. Jangan buka jalan setan untuk menggoda kita yang nanti mengarahkan kepada perzinahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak manfaat tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman, tentu meningkatkan imannya, kemudian memperbanyak amal soleh, kemudian dia juga ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan juga ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah.